Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Delilah Agniati dari kelas C10 dengan nomor pokok mahasiswa 10, 12, 14, 60. Di video ini saya akan menjelaskan tentang wawancara dari UMKM Nyamkres. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dini Pancatri Utami, Angelina Delilah Agniati, dan Reta Damayola. Di sini kami akan mewawancarai Nyamkrepes. Dan di sini ada beberapa profil usahanya. Nama usahanya Nyamkrepes, di mana usaha ini berjenis kuliner yang berada di Jalan Utama Marga Asih dengan media sosial Nyamkrepes. Dan berikut wawancaranya. Jadi usaha ini tuh berdirinya tuh sejak kapan kan? Jadi dan juga alasan Teteh pilih usaha di bidang ini tuh apa? Usaha ini sejak tanggal 27 Juni 2022 baru-baru. Dan kenapa saya memilih buka usaha ini karena belum ada usaha yang baru Bergerak di Krepes yang di daerah sini ya, di daerah Margasi khususnya, ya, dan memiliki tempat tersendiri khususnya di krep gitu. Biasanya kan kita ngelihat krep tuh yang didorong-dorong, kalau di Indonesia ya dorong-dorong, dan kita juga tahu kalau misalnya di mall juga ada sih sebenarnya krepes ya. Itu jauh lebih mahal harganya. Jadi saya memilih ini tuh untuk kalangan milenial, dari kalangan menengah sampai bawah ke bawah. Oh, jadi ini tuh berlandaskan untuk mempermudah gitu ya kalangan Iya. supaya lebih ya kayak dari harga mungkin lebih worth it Iya. ya kalau dari ketimbang harga-harga yang kayak di mall gitu Iya, ya. betul. Terus juga mungkin saya katanya lebih menambahkan varian baru gitu ya, kayak ditambah Betul. es krim gitu tadi. Iya. Di depan saya baca tambahkan es krim gitu. Biasanya kan kita taunya Krepes tuh dan saya dengan didorong terus juga bentar gitu ya. terus variannya juga ada asin yang kayak gitu Iya, ya, betul. yang asalnya variannya cuma manis doang. Untuk pertanyaan kedua, apa alasan penamaan dari Nyamkrepes ini? Sebenarnya nggak ada alasan khusus, cuman emang lagi berpikir aja. Setiap ada orang makan, kan krep tuh dikenal kalau di Indonesia krepesnya ya, krepes gitu. Ketika kita makan di kita, terus kayak nyam gitu, benar-benar nyam, kayak nyam enak gitu, nyam. Ya udah sih, jadi tercetusnya Nyamkrepes gitu. Jadi nggak ada khusus Nggak ada arti makna ya. tertentu gitu ya. Jadi random aja. Random aja sih. Lebih ke kayak pas kita makan Makan nyam, kayak ngerasa enak gitu, nyam gitu. Itu sih. Oke, yang ketiga, untuk produk apa saja yang ada di Nyamkrepes ini? Kalau produk ya hanya crepes sama tambahan minuman aja sih. kalau nanti kira-kira Teteh ke depannya bakal akan Varian baru. kayak Atau ada menu baru ditambahin atau Iya sih. ke depan? Rencananya bakal inovasi yang baru-baru lagi, tambahan ada dessertnya atau lebih ke inovasi crepesnya mau diapain lagi sih? Variannya juga Iya, dan dikembangin. yang dikembangin lagi. Oke, Bukan crepes yang kita tahu lah, benar-benar ya. Jadi benar dengan inovasi yang Iya, terbaru ya, yang betul. belum ada kalau di untuk pertanyaan keempat, penawaran seperti apa yang menjadi ciri khas toko ini dibandingkan dengan pesaing? yang ngebedain antara toko Teteh Sama toko yang Teteh sama yang lainnya. yang lain gitu. Yang dari nilai tambahnya apa sih gitu? mungkin jadi pembedanya crepes yang lain ya, saya ada varian yang berbeda sama yang lainnya, kayak yang mau mendorong. Saya ada yang crepes asinnya, terus crepes yang tambah es krim, tentunya yang manisnya juga sih. Jadi penawarannya tuh lebih kayak berbeda aja. Ada banyak variannya. Lebih bervariasi rasa lagi ya. Terus juga kalau misalnya bentuk sama gitu ya kayak Kalau bentuk sama, kalau saya lebih ke di Rasa ya. rasa dan bahan-bahannya sih. Bahan-bahannya beda. Untuk media apa saja yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemasaran? Untuk medianya
bisa memposting foto produk kita, jadi kita bisa memasarkan ini nih produk saya gitu. Sekaligus mengenalkan. Iya, mengenalkan juga ini produk saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan media lainnya mungkin saya pakai GoFood sama e-commerce. Oh ya, untuk tempatnya sendiri ini kan teteh ada tokonya gitu ya, kayak offline gitu. Nah, ini alamatnya tadi di Jalan Margasi. Jadi utama ya sih ya. Jadi kalau misalnya daerah sekitar gitu ya, bisa Langsung aja datang ke sini. Jadi untuk medianya teteh pakai IG, IG sama sama GoFood. Ya. Untuk selanjutnya nih Teh, apakah ada target penjualan per harinya? Tentu itu ada targetnya. Untuk apa nih penjualannya? Habisnya Sehari misalkan harus laku sekian picis atau per kilonya atau gimana? Oh, picisnya. picis ya. Targetnya sih saya 50 picis sih sebenarnya hari 50 ya. Tapi kadang melebihi dari target nggak? Kadang lebih, kadang kurang. Nah, ini juga bisnis. Iya. Terus nih Teh, hambatan apa saja yang sering terjadi dalam pemasaran yang Kalau saya lebih ke kontennya, pembuatan konten buat apa ya, masalah, karena konten di zaman sekarang itu harus menarik perhatian. Nah itu perlu apa ya, pemikiran yang lebih luas, gimana sih masyarakat ya bikin menarik ya, itu sih. Terus program kegiatan pemasaran yang dilakukan di jam semuanya ada apa aja? Program pemasarannya tuh gimana? Program Ya kayak misalkan kasih diskon kayak gitu. oh, tentu waktu itu saya pernah ngasih beli nyamprek 1 dapat minuman dari produk sini juga, es teh gitu. Sampai saat ini masih. Oh, saat ini enggak, dan rencananya bakal ada setiap promosinya ketika anniversary nyamprek tanggal 27 setiap tanggal 27 setiap bulannya. ya, setiap tanggal bulannya 27. iya kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa pelaku dari kegiatan pemasaran saya? Saya sendiri sih. Oh, ini belum ada partner. Iya, saya belum punya partner, jadi semua di handle saya sendiri. Jadi mulai pembelajaran semuanya itu di handle saya sendiri. Tapi nanti rencana kedepannya kita bakal membuka cabang lain atau bakal merekrut SDM yang lain. Oh ya, betul itu. Karena kalau nggak gitu agak sulit berkembangnya. Jadi memang mungkin suatu saat nanti ada partner, mungkin Atau mungkin kembangin lagi kayak buka ya cabang cabang lain. juga gitu. Yang terakhir, apakah kunci keberhasilan utama dalam kegiatan pemasaran di toko ini? Kuncinya apa ya? Pun sabar. Teknologinya Ya, rajin ngepost atau gimana gitu. ya baru-baru ini masih ngepost sih, setiap ada pembeli saya foto langsung saya posting. Pasti Kira ya, aku posting kayak gitu. Banyak itu sih. Kalau mungkin boleh nggak sih minta kayak tips sama triknya dari tetenya untuk kayak mulai usaha kayak gitu, kita harus gimana dulu. Kalau trik and triknya sih lebih harus sabar, usaha. Kalau misalnya ada kegagalan, jangan cepat nyerah, berhenti, jangan. Itu tuh kalau kita ngerasa itu gagal tuh kita coba lagi. Karena saya juga nggak langsung kayak gini. Saya belajar muter aja itu hampir 1 bulan 2 bulan muterin crepnya doang. Nah itu nggak mudah. Jadi intinya kita harus tekun sih, tekun dan jangan bosan. Itu aja sih. Bangkit terus ya. Iya. Lawan juga ya. Ada lagi kalau Kita baik untuk pertanyaan. Oke, mungkin dari wawancara yang kita lakukan tadi gitu ya, mungkin dapat kita simpulkan bahwasanya kalau misalnya kita mau memulai suatu usaha baik itu UMKM atau usaha lainnya, yang pertama kita harus memperhatikan kayak kalau katanya kita kan strategis gitu ya dari tempat. Kalau kita memperhatikan letak geografisnya ya itu strategis gitu ya. Terus juga kita harus
apa aja gitu. Kita juga harus memperhatikan itu. Mungkin tadi dari tetenya juga bilang kalau misalnya kita mau mulai usaha tuh harus sabar kayak harus tekun gitu, harus rajin, jangan mudah menyerah karena jangan takut gagal karena ya kalau kita nggak mulai kita nggak bakal tahu gitu bakal gimana nantinya. Benar. Mungkin itu sih sekian dari wawancara kita pada hari ini. Kami dari kelompok 4 undur diri. Terima kasih sebelumnya kepada Teh Aul Sama-sama. menyempatkan diri untuk wawancara hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini ada analisis SWOT yang terdapat pada tabel INVAS. Yang pertama ada analisis tentang strength. Yang pertama ada banyaknya varian rasa. Untuk ini dikasih dengan bobot 2, rating 2, dan nilainya adalah 4. Yang kedua ada harga terjangkau dengan nilai 3, dengan bobot 3, rating 3, dan nilainya 9. Yang ketiga ada pelayanan yang ramah dengan bobot 2, rating 3, dan nilainya adalah 6. Yang keempat ada tempat yang rapi dengan bobot 2, rating 2, dan nilainya adalah 4. Dan yang kelima, yang terakhir adalah bahan yang digunakan premium. Untuk bobotnya dikasih nilai 1, untuk nilainya untuk ratingnya 3 dan nilainya 3. Untuk total bobot adalah 10 dan total dari nilai adalah 26. 10 ini diasumsikan sebagai 100%. Yang kedua ada weakness. Untuk yang nomor satunya ada segi waktu dan pembuatan yang rumit. Diberi bobot 2, nilai 2, dan hasilnya 4. Untuk nomor 2, tidak semua orang suka crepes. Itu ada di bobot 2, di rating 2, dan nilainya 4. Dan yang ketiga ada tempat yang terlalu kecil. Untuk itu dikasih bobot 3, rating 2, dan nilainya 6. Yang keempat ada promosi tidak terlalu sering. Itu dikasih nilai bobot 1, rating 2, dan nilai 2. Yang kelima ada kurangnya partner. Dikasih bobot 2, ratingnya 2, dan nilainya 4. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada opportunity. Yang pertama opportunity ada 1, usaha dapat bertahan lama dengan terus berinovasi. Untuk ini memiliki bobot 3, rating 3, dan nilainya adalah 9. Yang kedua adalah membuka peluang lapangan pekerjaan. Ini memiliki bobot 2, rating 3, dan nilainya adalah 6. Yang ketiga adalah membuat cabang di tempat yang strategis. Untuk ini memiliki bobot 2, rating 2, dan nilainya adalah 4. Yang keempat adalah harga yang mampu bersaing dengan makanan baru. Memiliki bobot 2, rating 3, dan nilainya adalah 6. Yang kelima yang terakhir adalah menciptakan varian bentuk dan warna yang baru. Untuk ini diberi bobot 1, rating 2, dan nilainya 2. Total dari bobot yaitu 10 dan nilainya adalah 27. Yang keempat ada threats ancaman, yaitu ada 1 pesaing produk yang sama memiliki bobot 2, rating 3, dan nilainya adalah 6. Yang kedua ada harga bahan baku yang terus naik. Diberi bobot 2, rating 3, dan hasilnya 6. Yang ketiga, belum semua kalangan mengenal makanan crepes ini. Jadi kelompok kami memberi nilai bobot 1, rating 2, dan nilainya adalah 2. Yang keempat adalah inovasi kuliner yang terus menerus diperbarui. Dengan ini diberi rating 3,
diberi bobot 3, rating 2, dan nilainya 6. Dan yang terakhir adalah kelima, bersaing dengan brand-brand yang besar. Untuk ini diberi bobotnya 2, rating 2, dan nilainya 4. Total dari keseluruhan bobot pada treats ini adalah 10, dan untuk nilainya adalah jumlahnya 24. Untuk mencari titik di mana usaha kita berada dari kuartal 1 sampai 4 dengan menggunakan rumus S dikurang strength dikurang weakness dibagi 2, yaitu dengan hasil yang sudah dipaparkan tadi, hasil dari strength yaitu 26 dan weakness-nya 20. Jadi 26 dikurangin 20 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Ini merupakan sumbu dari X. Dan untuk Y-nya yaitu opportunity dikurangin threat. Dari hasil yang di atas yaitu hasil dari opportunity yaitu 27 dan threat adalah 24. Jadi 27 dikurang 24 dibagi 2 hasilnya 1,5. 1,5 ini merupakan sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha kita berada di kuartal pertama. Untuk next strateginya, yang pertama ada di produk. Mungkin dari produk kita bisa lebih inovasi lagi, mungkin dari segi warna, rasa, dan mungkin bentuknya lebih variatif lagi. Untuk mungkin di price, untuk price-nya mungkin masih murah, bisa bersaing dengan makanan-makanan yang baru, dan bisa masuk ke saku anak pelajar. Mungkin lebih dibanyakin promo-promonya untuk di place, mungkin tempatnya lebih dirapihkan, lebih bikin yang lebih estetik agar banyak orang yang tertarik kepada produk ini. Dan untuk yang nomor 4 yang di promotion, mungkin lebih ditingkatkan dan lebih dikreatifkan lagi promosinya, baik secara langsung maupun di media-media e-commerce seperti Grab, GoFood, Gojek. Mungkin kalau di e-commerce sendiri mungkin diberi voucher free ongkir, potongan 20% atau 30%. Dan untuk yang datang langsung mungkin bisa dikasih promo buy one get one, atau makan di sana diberikan minum gratis. Seperti itu mungkin, dan promosinya ditingkatkan lagi maupun di IG-nya lebih banyak diposting, lebih banyak mengeluarkan inovasi-inovasi yang langsung dipublikkan di IG sendiri biar banyak yang lebih tertarik terhadap produk ini. Dan untuk dalam people sih mungkin bisa ajak orang yang jago dalam hal marketing agar bisa membantu dalam hal promosinya, atau bisa mengajak orang-orang untuk join biar berinvestasi dengan produk ini agar produk ini bisa terus berkembang. Karena dengan banyaknya investasi berarti banyaknya modal yang ada di kita agar bisa mengembangkan usaha ini. Apalagi dengan produk ini yang jarang, mungkin akan banyak orang yang mau ikut bergabung dengan bisnis ini karena masih persaingannya mungkin masih sedikit. Jadi masih bisa untuk terus berkembang, berinovasi seperti itu. Dan untuk di poin selanjutnya yaitu dengan diproses. Memang proses pembuatan ini memerlukan waktu yang cukup lama ya. Apalagi kita harus memeriksa tingkat kepanasan dari wajannya. Kalau tidak panas pasti tidak jadi, tapi terlalu panas produk ini bisa gagal. Jadi mungkin bisa lebih diefektifkan lagi, supaya produk ini bisa cepat saji, bisa cepat, jadi tidak perlu menunggu lama untuk mau membeli produk ini. Kalau dari poin terakhir yang physical evidence, mungkin dari segi bungkusnya mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi menjadi lebih estetik, lebih bagus agar bisa menarik konsumen yang datang. Dari rasa sudah semuanya. Baik dari saya, mungkin saran yang bisa diberikan hanya segitu saja.
Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segalanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang salah. Saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Robi Siti Ilman yang telah memberikan tugas ini, agar saya lebih memahami tentang proses pembukaan usaha UMKM dan lebih meningkatkan lagi pemikiran saya terhadap suatu jenis bisa berinovasi dan terus bisa mengikuti zaman. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.